Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basyara Aina, NRP 50262010066. Saya akan mengerjakan soal nomor 18, soal mengenai gigel induksi sama flux magnetik. Pertama-tama kita baca dulu soalnya, nomor 18. Lo persegi panjang pada gambar di bawah ini yang sisi kirinya semula berjarak 10 cm. Berarti sini 10 cm. Dan kawat lurus panjang digerakkan ke kanan. Berarti kan ini persegi panjangnya nanti arahnya ke kanan. Dengan kecepatan konstan V sama dengan 3 meter per second. Hitunglah GGL dalam loop tersebut. Nah, pertama-tama kita proyeksikan gambar ini ke sini yang lebih lurus. Ini kawat listriknya kita tandai dengan I. Ini kita bisa sisi pendek dari persegi panjangnya kita bisa sebut dengan B. Ini 20 cm kita bisa sebut dengan L 20 cm. Terus ini kan persegi panjangnya kan digerakkan ke arah kanan dengan kecepatan konstan. Berarti ini tuh ke arah kanan dengan kecepatan V sama dengan 3 meter per second. Nah, di sini ada X0. Ini kenapa namanya X0? Soalnya nanti X-nya tuh bakal berubah-berubah kan ini digerakkan ke kanan. Nah, X0-nya ini adalah 10 cm. Nah, dan ini di dalam loop ini kita tuh bisa mengambil partisi di dalamnya. Kita bisa membagi sebagian lah. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Untuk mengetahui GGL-nya, untuk membantu kita dalam perhitungan. Misalnya kita ambil segini. Kita ambil segini. Nah, ini kita bisa ibaratkan dengan dx karena panjangnya tuh sangat kecil sekali. Kita bisa sebut itu dengan dx. Kita mempunyai x0 sama dengan 10 cm, dx b sama dengan 10 cm dengan kecepatan konstan 3 meter per second ke arah kanan dan L sama dengan 20 cm. Nah, pertama-tama ini kan gara-gara medan magnet akibat kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik. Yang ini. Pada jarak X dari kawat dapat dihitung dengan rumus ini nih. B sama dengan mu 0 dikaliin dengan I per 2 pi X. Nah, kita tahu ini ada mu 0, ada I-nya juga ada, 2 pi sama X-nya. Nah, kita juga karena ini kita menghitung fluxnya juga, jadi sejumlah kecil flux magnet tuh bisa dihitung dengan partisi atau sebagian yang kita ambil tadi. Panjangnya bisa dihitung dengan rumus deflux. Deflux kita bisa hitung dengan B dikaliin dengan dA. Nah, dA tuh sama aja kayak misalnya ini dA yang A ini sama aja kayak penurunan dari L gitu loh. Jadi L sama dengan dA per dx. Jadi penurunan dari L adalah penurunan dari dA per dx gitu deh. Pokoknya jadi kayak penurunan dari luasnya gitu. Jadi kita bisa ngetahuin ini luasnya berapa menggunakan rumus ini. Nah, kita kan udah tahu ini kalau misalnya dA tuh L dikaliin sama dx. L dx maksudnya. Kalau misalnya B itu sama aja rumusnya kayak mu 0 dikaliin I per 2px. Nah, kemudian ini kita bisa masukin aja B-nya dengan mu 0 dikaliin I per 2px. Dan ini dA-nya kita bisa masukin ke dx. Nah, karena kita tuh mencari flux ya, sedangkan ini masih deflux, kita bisa menghitung dengan mengintegralkan deflux ini. Nah, caranya dengan misalnya deflux ini kita integralkan. Kita integralkan berarti kan ini semua jadi diintegral ya, yang ini. Berarti kita integral mu 0 dikaliin sama I per 2px dikaliin L dx.
Nah, ini integralnya dari berapa ke berapa sih, kan gara-gara kita ngitung sini. Berarti kita awal dari sini ke sini, berarti awalnya kan dari x0. Berarti kita mulai dengan x0, terus sampai x gara-gara sisinya itu b. Berarti nanti akhirnya kalau bisa sampai sini berarti x0 plus b. Nah, maka dari itu kita di sini tulisnya x0 plus b. Plus b. Nah, karena integral tuh kalau misalnya yang tidak berpengaruh atau misalnya nilai konstan tuh bisa dikeluarkan, maka dari itu pertama-tama kita keluarkan dulu. Mu 0 itu konstan, tidak berpengaruh, I juga tidak berpengaruh. 2pi apalagi tidak berpengaruh, dan ini L juga tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh di sini hanya X-nya aja, seper X. Nah, maka dari itu kita bisa mengeluarkan mu 0 dikali I per 2pi dikali L. Dengan integral x0 sampai x0 plus b dengan 1 per x dikali dx. Nah, kalau misalnya untuk integral ini sama kayak kalkulus 1 kemarin ya, kita bisa mengintegralkan 1 per x itu sama aja kayak ln x. Sama aja kayak itu. Nah, berarti kita bisa memperhitungkannya aja. mu 0 dikali I per 2pi dikaliin L. Berarti ini kan jadi ln x. Berarti jadi ln x dengan batasan x0 sampai b. Nah, berarti ini kita panjangkan lagi. mu 0 dikali I per 2pi dikali L. Berarti ini nanti jadi seperti ini. Jadi x. Ini sama aja kayak ini ya. Kalau misalnya ln x, enggak. Kayak misalnya ini aja deh. X 2, 1. Berarti ini nanti 2 kurang 1. Yang atas dulu dikurangin yang bawah. Berarti ini nanti bakal jadi seperti ini. X0 per ln X0. Jadi itu dx-nya udah hilang. Kemudian kita, berarti kan ini pas sudah diintegralin, berarti ini fluxnya udah hilang dong. Berarti ini kita udah mendapatkan persamaan dari flux. Kemudian kita harus mencari juga GGL yang terinduksi dalam loop persegi. Itu rumusnya kita bisa menghitung dengan GGL-nya sama dengan minus D dari flux, turunan dari flux per waktu. Berarti ini kita udah dapat fluxnya, berarti kita tinggal melakukan perhitungan aja. Berarti ini min D per D theta. Terus ini kita masukin deh persamaan yang di atas ini. Yang tadi kita udah lihat mu 0 dikali I per 2pi dikali L per ln x0 plus b dikurang ln x0. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Kemudian ini sama kayak integral yang tidak berpengaruh atau emang konstan tuh bisa dikeluarkan di dalam persamaan ini. Maka dari itu yang ini tuh bisa dikeluarkan ke sini. Berarti kita tulis saja minus mu 0 dikali I per 2pi dikali L. Nah, berarti kita udah bisa ngeliat dong, kita akan menurunkan yang ada di dalam ini. Minusnya udah di sini, berarti akan kita turunkan. Yang tadi juga ln itu sama aja kayak 1 per gitu. Jadinya kita bisa menurunkan aja kayak gini. Misalnya D per D theta per ln x0 plus b min ln x0. Nah, kita bisa udah dapat ini. Nah, kita melakukan perhitungan, jadinya bisa seperti ini. Min mu 0 I 2pi L ini nanti akan jadi dari ke depan jadi 1 per ini juga. Gara-gara kalau misalnya integral kan jadi ln, kalau misalnya diturunkan lagi sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini. Jadi 1 per. Sedangkan minusnya pun jadi ke depan, jadinya 1 per x0 dikurang 1 per x0 plus b. Jadi seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan rumus dari ini, dari
GGL. Oh ya, kan dx per dt itu adalah V ya. Dx per dt itu adalah V. Kita lupa menambahkan V. Dx per dt. Berarti ini kita tambahkan V di sini. Nah, berarti kita kan udah tahu minimal atau permeabilitas udara kan nilainya itu 4 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Berarti kita jabarkan dulu biar nanti lebih mudah. 4 pi kali 10 min 7. Ini sebenarnya kalau misalnya mau lengkap Weber per ampere. Dengan kecepatan konstan tadi V-nya ke arah kanan meter per second. Kemudian ada jarak awalnya atau x0 yang tadi kita udah bilang itu 10 cm. Kita bisa ganti menjadi meter biar seragam semua. Kemudian ada panjang loop tadi, panjang loop sebagian di sini sama aja kayak salah satu sisi dari persegi panjang yang kita namain L. Itu adalah 20 cm. Sama kita ubah ke meter aja. Kemudian ada loop yang tadi lebar yang kecil cm. Maka ya itu ya jarak awal. Nah, dari persamaan ini kita tinggal gampang aja tinggal masukin ke rumusnya. Oh ya, ini lupa, ini kan tadi dibalik gara-gara ininya dihapus ya. Berarti ini tadi pas ditukar ininya hilang. Soalnya kan kayak gini. Kayak misalnya min 5 kan x min y. Nah, ini x-nya tuh pindah ke sini. Jadinya ini minnya hilang biar perhitungannya jauh lebih gampang. Ini berarti kan jadi min x plus y. Nah, kita bisa ubah kayak gini. Makanya ditukar tadi. Lupa ngomong. Jadi seperti itu. Oke, minnya udah nggak ada. Kita tinggal masukin aja. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikaliin sama i. I-nya tuh nggak disebutkan. Kemudian V-nya 3 meter. Dikaliin L-nya tuh 0,2 per 2pi. 2pi itu 2pi aja. Nanti tinggal diubah. Kemudian 1 per x0. X0 kan 0,1. Ya 0,1. Dikurangin juga ini tinggal kita masukin per x0 itu kan berarti 0,1 sama juga kayak b 0,1 jadi kayak 0,1 kali 2 ya sama. Kemudian kita melakukan perhitungan, kita bisa jadi 0,1 minus 1 per 0,2 berarti ini nanti jadi 10 sedangkan ini 0,2 berarti jadi 2 10. Bentar. 10 berarti ini jadi 5. Karena kan ini kan 1 per 2 kali 10 4 min 1. Ini 1 ke atas 10 per 2 sama dengan 5. Berarti ini jadi 5. Berarti ini kan jadi 5. Kemudian ini 4pi 4 coret 2. Pi-nya berarti bisa dicoret. Pi bisa dicoret berarti tinggal 2 kali 6. Ini 0,6 berarti jadi 0,6 4pi 5 berarti jadi 2 kali 10 min 7 I kali 3 0,2. Ini kita 5-nya bisa dikaliin ke sini berarti jadi 1. Ke sini jadi 1. Berarti ini coret berarti jadi 6 dikaliin 10 pangkat min 7. I 6i aja. 6i 10 pangkat min 7 karena satuan GGL kan semenjak Evo. Berarti ya ini jadi simpulannya adalah GGL yang terinduksi di loop persegi panjang ini adalah ini 6i kali 10 pangkat min 7 GGL sudah dapat. Terima kasih Bapak.
Saya Basyara Aina, pamit undur diri. Terima kasih telah mengajar selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.